Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Pastikan teman-teman sudah memahami sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak, khususnya nomor 1 sampai nomor 4. Karena ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Hari ini kita akan fokus membahas sifat 5 dan sifat 6. Nah, untuk sifat 5, bentuk nilai mutlak yang seperti ini. Jadi nilai mutlak fx, ini bintang maksudnya ini ya, kita ganti dengan lebih kecil dari, bisa juga dengan lebih kecil dari atau sama dengan, bisa juga dengan lebih besar dari, bisa juga dengan lebih besar atau sama dengan. Jadi tergantung soalnya. Dan ini berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan. Oke, yaitu bisa kita kuadratkan dua-duanya, ya. Ini disesuaikan dengan soal. Kemudian bisa juga menggunakan sifat 6. Nah, di mana sifat 6 ini kita jumlahkan fx ditambah dengan gx, kemudian dikali dengan fx dikurang gx, kemudian tanda pertidaksamaannya apa, disesuaikan dengan soal, kemudian 0. Nah, di video ini kita akan membahas kenapa sih sifat-sifat pertidaksamaan 5 dan 6 itu seperti ini. Oke, tapi sebelum itu, teman-teman ingat kembali definisi dari nilai mutlak itu sendiri, yaitu nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0 dengan X anggota himpunan bilangan real. Nah, sekarang kenapa sih sifat 5 itu seperti ini? Teman-teman coba ingat lagi, sifat 5, bukan sifat 5 yang ini ya. Sifat 5 di sifat-sifat nilai mutlak yang sudah dibahas di video awal. Nah, di mana sifat 5 itu seperti ini. Nilai mutlak X dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat. Kan gitu, sebagai contoh. Nilai mutlak dari 7 kita kuadratkan nih akan sama dengan 7 kuadrat. Gitu kan? Atau misalkan nih nilai mutlak negatif 2 dikuadratkan itu akan sama dengan negatif 2 kuadrat. Artinya, kalau ini ada nilai mutlak, ini ada nilai mutlak, maka bisa kita kuadratkan kedua nilai mutlak ini. Sehingga ya jadi seperti ini dikuadratkan, ini dikuadratkan gitu. Jadi kita menggunakan sifat 5 di sifat-sifat nilai mutlak yang sudah kita bahas di awal. Lalu sifat yang 6 gimana? Nah, sifat yang 6 itu sebetulnya lanjutan dari ini. Jadi kan ini kan fx-nya dikuadratkan, gx-nya dikuadratkan nih untuk mempermudah. Misal nih, fx sebagai a. Oke, kita misalkan. Kemudian gx sebagai b gitu ya. Untuk memudahkan aja ini, untuk memudahkan kita menghitung gitu ya. Nah, kalau kita kuadratkan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita ganti dengan a dan b. Artinya akan menjadi a kuadrat lebih kecil dari b kuadrat. Oke, kita ambil salah satu aja. Kita misalkan lebih kecil dari. Nah, ini b kuadrat bisa kita pindah ke ruas kiri. Kalau kita pindah ke ruas kiri berarti jadi a kuadrat dikurang b kuadrat lebih kecil dari 0. Kan gitu ya. Nah, kemudian ini a kuadrat dikurang b kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi a ditambah b dikali a dikurangi b. Kan gitu. Nah, sekarang balikin lagi. Ini A-nya kan tadi fx. Ya udah bisa kita tulis berarti fx ya kan ditambah b. B-nya kan ini gx. Berarti fx tambah gx. Kita kali dengan fx dikurang gx gitu. Paham ya? Oke, jadi itu adalah sifat 6. Artinya kita bisa menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan bentuk ini bisa dengan mengkuadratkan atau bisa langsung memfaktorkan seperti ini. Dan di video ini kita akan membahas 3 cara untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama tentu dengan menggunakan cara definisi, yang kedua dengan bentuk kuadrat ini, dan yang ketiga dengan pemfaktoran ini. Oke? Kita mulai aja ke contoh 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x dikurang 1 lebih besar dari nilai mutlak x ditambah 2. Nah, kita selesaikan dengan cara definisi dulu ya. Artinya, pada saat kita mau menyelesaikan dengan menggunakan definisi, tentu syaratnya kita harus bisa mendefinisikan nilai mutlak ini. Oke, yang nilai mutlak 3x dikurang 1 kita definisikan dulu.
menjadi seperti ini ya. 3x dikurang 1 jika x lebih besar atau sama dengan 1/3. Nah, saya anggap teman-teman sudah paham dalam membuat definisi nilai mutlak, karena ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian yang keduanya berarti ini tinggal dikalikan dengan negatif ya, jadi negatif 3x tambah 1. Jika x lebih kecil dari 1/3. Nah, kemudian nilai mutlak yang kedua, sama kita juga definisikan nilai mutlak ini. Maka nilai mutlak x plus 2 itu sama dengan x plus 2 jika x lebih besar atau sama dengan negatif 2. Kemudian yang bawah tinggal kita kalikan negatif, jadi negatif x dikurang 2 jika x lebih kecil dari negatif 2, gitu ya. Nah, sekarang kita buat dulu garis bilangannya. Berarti ini negatif 2 dan 1/3 ya. Negatif 2 berarti di kiri. Nah, ini negatif 2, 1/3 di sini. Oke, lebih besar atau sama dengan berarti ke arah kanan ya. Nah, ini lebih besar atau sama dengan. Nanti yang kita gunakan yang ini. Kemudian x lebih kecil dari 1/3 berarti ke kiri. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang x plus 2 nih berarti x lebih besar atau sama dengan negatif 2, maka dia ke kanan. Pakai bulatan penuh ya, karena ada sama dengannya. Kemudian yang ini x lebih kecil dari negatif 2, berarti ke kiri. Sehingga ada 3 daerah penyelesaian. Ya. Ini yang penyelesaian 1, penyelesaian 2, penyelesaian 3, atau sebaliknya. Penyelesaian 1, penyelesaian 2, penyelesaian 3. Terserah teman-teman sih ya. Di video ini yang dijadikan penyelesaian 1 yang ini. Kita hitung yang sebelah sini dulu nih. Nah, untuk x lebih besar atau sama dengan 1/3, berarti 3x dikurang 1-nya kita gunakan yang atas. Kemudian untuk x plus 2-nya, kan ini ya. Nah, lebih dari negatif 2, berarti ini juga sama. Kita gunakan yang atas, x plus 2. Sehingga menjadi seperti ini. Ini kita ubah jadi 3x dikurang 1. Kemudian yang x plus 2-nya kita ubah jadi x plus 2. Oke, bentuk yang atas. Nah, kemudian ini tinggal kita pindah ruas. Jadi 3x dikurangi x ya. Kemudian yang ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 2 ditambah 1. Nah, 3x dikurangi x berarti 2x ya. Lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3/2. Ini penyelesaian yang pertama. Oke, nanti kita tentukan irisannya. Kita selesaikan dulu untuk daerah yang kedua nih. Untuk yang kedua berarti antara negatif 2 sampai 1/3 ya. Jadi untuk negatif 2 lebih kecil dari atau sama dengan x, x lebih kecil dari 1/3. Berarti daerahnya dari sini nih. Ya. Nah, kalau daerahnya dari sini berarti yang 3x dikurang 1 kita ambil yang bawah. Ya, maka kita gunakan yang ini nih. Kenapa? Karena dia dari sini kan ke kiri. Berarti yang kita gunakan yang ini. Kalau yang x plus 2-nya tetap menggunakan yang atas. Kenapa? Karena lihat ini dari negatif 2 ke kanan. Kan berarti kita gunakan yang ini. Nah, sehingga jadi negatif 3x tambah 1 lebih besar dari x plus 2. Ini tinggal pindahkan ke kiri. Jadi negatif 3x dikurang x berarti negatif 4x ya. Kemudian ini 1 pindahkan berarti jadi 2 dikurang 1, 1. Maka x karena ini dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan kita ubah. Ya, yang tadinya lebih besar, maka jadi lebih kecil dari negatif 1/4. Paham ya? Nah, ini untuk penyelesaian yang kedua. Kemudian kita hitung dulu untuk penyelesaian yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga berarti kita gunakan yang bawah ya. Untuk 3x-nya kita gunakan yang bawah. 3x dikurang 1-nya kita gunakan yang bawah, yang ini. Karena kan dia ke kiri. Jadi negatif 3x ditambah 1. Kemudian yang x plus 2-nya, maka kita gunakan yang ini. Dia ke kiri juga. Gitu. Sehingga untuk x lebih kecil dari negatif 2, negatif 3x tambah 1 lebih besar dari negatif x dikurang 2. Nah, ini pindahkan ke kiri, berarti negatif 3x ditambah x gitu ya. Maka jadi negatif 2x. Kemudian ini negatif 2 dikurang 1 berarti jadi negatif 3. X, nah ini tanda pertidaksamaan berubah karena kita bagi dengan negatif 2. Lebih kecil dari negatif 3 per negatif 2.
Negatif bagi negatif kan positif. Sehingga X lebih kecil dari 3/2. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, kita tentukan irisannya. Coba nih, dari setiap penyelesaian. Kita selesaikan satu-satu. Yang pertama dulu nih, yang ini. Ini kan untuk X lebih besar atau sama dengan 1/3. Berarti daerah penyelesaiannya ke kanan. Nah, kita masukkan yang ini nih. X lebih besar dari 3/2. Kalau 3/2 berarti di sebelah mana 3/2? Ini 1/3 tuh berarti 0, kan. Kalau 3/2, 1, berarti di daerah kanan aja lah ya. Misalkan kita tulis ada di sini. Nah, irisannya, otomatis kan irisannya ini. Ya. Nah, maksudnya irisannya berarti di sini. Maka penyelesaiannya mulainya dari sini nih. Untuk yang penyelesaian yang pertama. Kalau kita buatkan lagi garis bilangannya nih. Ini kan 3/2 nih yang ini nih. Penyelesaiannya kan dari sini, dari 3/2 ke kanan. Maka kita buat seperti ini, ya kan? Nah, ini penyelesaiannya. Untuk yang pertama. Kemudian untuk daerah yang kedua, lihat. Untuk daerah yang kedua, kita ganti pakai warna biru. Nih, untuk daerah yang kedua itu antara negatif 2 sampai 1/3 nih. Antara negatif 2 sampai 1/3. Negatif 2-nya di bawah kan? Nah, berarti dari sini ke sini nih. Kita gunakan yang ini deh. Dari sini sampai sini. Untuk daerah dari sini sampai sini, lihat ini. X lebih kecil dari negatif 1/4. Negatif 1/4 berarti posisinya di mana? Ya, pokoknya ada di antara ini ya. Misalkan kita tulis negatif 1/4-nya ada di sini nih. Berarti irisannya yang ini. Nah, irisannya berarti kan yang ini. Benar gak? Nah, ini daerah penyelesaian yang kedua tuh berarti X-nya kurang dari negatif 1/4 sampai dengan negatif 2. Gitu, negatif 2-nya di bawah. Ini untuk penyelesaian yang kedua. Untuk penyelesaian yang ketiga, X lebih kecil dari negatif 2. Ini negatif 2 nih. Terus ke sana. Oke, kita gunakan yang ini. Kemudian di sininya X lebih kecil dari 3/2. Nah, 3/2 kan ini. Jadi kalau kita buat kan lebih kecil ke sana juga. Otomatis irisannya mulai dari sini. Misalkan saya gunakan yang warna kuning. Nah, berarti kan mulai irisannya dari sini. Ya nggak? Dan seterusnya ke sana. Nah, penyelesaian kedua dan penyelesaian ketiganya bisa kita gabung nih. Ini kan berarti bisa berlanjut dari sini. Kalau kita buatkan garis bilangan yang baru, udah aja buat nih negatif 1/4. Penyelesaiannya kemana? Ke kiri berarti kan? Seterusnya gitu. Paham gak nih? Paham ya? Sehingga himpunan penyelesaiannya ini. X lebih kecil dari negatif 1/4 berarti ya ke kiri, atau X lebih besar dari 3/2. Jadi kalau kita tuliskan himpunannya seperti ini. X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih kecil dari negatif 1/4 atau X lebih besar dari 3/2. Gitu. Bisa ya? Oke, kemudian kalau misalkan diminta ditulis dalam bentuk notasi. Ayo, masih ingat gak? Kalau minta ditulis dalam bentuk notasi berarti gimana nih? Ini kan X lebih kecil dari negatif 1/4 ke kiri. Berarti negatif tak hingga, negatif 1/4. Gitu. Benar gak? Kalau kita tulis dalam bentuk notasi. Dan pakai kurung biasa. Kenapa? Karena nggak ada sama dengannya. Kemudian kalau yang 3/2 berarti kan 3/2 ke kanan. Berarti 3/2, tak hingga. Kan gitu. Jelas ya? Oke, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat 5. Nah, di mana menggunakan sifat 5 itu tadi kita kuadratkan ya, kedua ruas. Maka 3x dikurang 1, kita tulis jadi 3x dikurang 1 dikuadratkan gitu ya, lebih besar dari x ditambah 2 dikuadratkan. Jadi seperti ini ya. 3x dikurang 1 kuadrat berarti 3x kali 3x berapa? 9x kuadrat kan? Kemudian 3x kalikan dengan negatif 1, berarti negatif 3x kalikan dengan 2. Maka negatif 6x. Kemudian negatif 1 kita kalikan dengan negatif 1, maka plus 1 gitu ya. Lebih besar dari. Nah, ini juga kita kuadratkan. X kali X berarti jadi X kuadrat. X kali 2 berarti 2X. Kalikan dengan 2, maka 4X.
Kemudian 2 kali 2, 4. Kan gitu. Nah, sekarang ini kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 9x kuadrat dikurang x kuadrat ya. Maka jadi 8x kuadrat. Kemudian ini negatif 6x. Ini pindah ruas berarti jadi dikurang 4x. Maka jadi negatif 10x. Kemudian ini 1. Ini 4-nya pindah berarti jadi 1 dikurang 4. Maka negatif 3. Lebih besar dari 0. Kan gitu. Nah, sekarang teman-teman harus bisa memfaktorkan bentuk kuadrat ini. Nah, cara memfaktorkan bentuk kuadrat ini kalau di sininya lebih dari 1 ya, teman-teman bisa tulis dulu seperti ini. Karena ini kan 8x kuadrat, kita tulis nih. Di sini 8x, di sini 8x dibagi dengan 8. Oke, ini rumusnya. Nah, kemudian teman-teman harus cari, nih 8 kali negatif 3 berapa? Negatif 24 ya. Berarti teman-teman harus cari berapa kali berapa hasilnya negatif 24. Gitu. Tapi kalau di jumlah harus jadi ini nih. Negatif 10. Kira-kira berapa kali berapa? Berapa kali berapa hasilnya negatif 24. Tapi kalau di jumlah harus jadi negatif 10. Maka dapatlah negatif 12 dan 2 ya. Coba negatif 12 kali 2 berapa? Negatif 24 kan? Negatif 12 tambah 2, negatif 10. Gitu. Nah, sekarang lihat ada yang bisa dibagi dengan 8 nggak? Yang atas. Nggak ada ya. Nggak ada yang bisa dua-duanya dibagi 8 gitu. Karena nggak ada yang bisa dibagi 8, 8-nya kita faktorkan. Jadi 4 kali 2. Kan 8, 4 kali 2 kan 8 sama aja. Nah, sekarang yang ini 8 dibagi 4 bisa nggak? Bisa kan? 8 bagi 4 berapa? 2. Kemudian ini 12 dibagi 4 berapa? 3. Maka jadi 2x dikurang 3. Gitu kan? Nah, selanjutnya yang ini. 8 dibagi dengan 2. Berapa 8 bagi 2? 4. Nah, 2 dibagi 2, 1. Maka ini jadi 4x plus 1. Lebih besar dari 0. Nah, ini kita tulis di sini. Pemfaktorannya. Jadi 2x dikurang 3 dikali 4x ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya. Gimana caranya? Ya, teman-teman tinggal tulis aja 2x dikurang 3 sama dengan 0 atau 4x ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Ini kan negatif 3 ya, kita pindah berarti jadi 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2 gitu kan. Kemudian yang ini sekarang nih 4x tambah 1 sama dengan 0 berarti 4x sama dengan negatif 1 gitu ya. X sama dengan negatif 1 per 4. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Negatif 1 per 4 di kiri, 3 per 2 di kanan. Kemudian uji. Ini uji titik itu maksudnya uji nilai x-nya ya. Di sini kan ada negatif 2 ya, daerah sini. Kalau x-nya negatif 2, coba teman-teman ganti nih. Jadi 2 kali negatif 2, ya kan gitu. Dikurang 3, benar nggak? Yang ini juga x-nya ganti dengan negatif 2. Jadi 4 kali negatif 2 ditambah 1 gitu. Lebih besar dari 0. Hitung aja, 2 kali negatif 2 berapa? Negatif 4 ya, dikurang 3 berarti negatif 7. Kemudian ini 4 kali negatif 2 berarti negatif 8 tambah 1 berarti negatif 7 juga. Ini kan dikali, negatif 7 kali negatif 7 berapa? 49, positif ya. 49 lebih besar dari 0, benar nggak? Benar tuh. Nah, tapi teman-teman tulis aja dulu di sini tandanya. Berarti di sini positif, gitu kan? Nah, sekarang kita uji untuk x-nya sama dengan 0. Nih, ambil daerah sini nih. Ini kan ada angka 0 di sini, daerah sini. Coba uji, ganti x-nya jadi 0, berarti 2 kali 0 dikurang 3 gitu ya, dikali 4 kali 0 ditambah 1. Lebih besar dari 0 gitu kan? 2 kali 0, 0 berarti ini negatif 3, ini 1. Negatif 3 kali 1 berarti negatif 3. Nah, negatif 3 lebih besar dari 0, benar gak? Salah kan? Iya, ini salah. Ini yang negatif salah. Nah, kita tulis di sini negatif. Yang kita tulis tandanya aja. Kemudian, untuk x-nya 3 misalkan di sini nih. Sebetulnya terserah teman-teman ya, mau berapa aja gitu. Ambil di sini. Ambil sampel aja 1 gitu. Misalkan x-nya sama dengan 3, berarti kita uji ke sini. 2 kali 3, berarti ya kan, dikurang 3. Kemudian 4 kali 3 ditambah 1. Nah, 2 kali 3 kan 6, dikurang 3, berarti 3. Ya. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13.
Nah, 3 kali 13 berarti 39, lebih besar dari 0, benar nggak? Benar. Nah, ini tandanya positif. Nah, sebetulnya nanti nih buat soal-soal berikutnya ya, teman-teman nggak perlu ngitung apa sih namanya nilai benernya, teman-teman hanya nentuin positif negatifnya aja. Nih kalau X-nya di daerah sini positif atau negatif gitu. Jadi ngitungnya nanti lebih cepat. Tapi kalau memang mau nguji bener-bener ya silahkan aja. Nah sekarang ini sudah berarti kan, karena di soalnya itu apa namanya lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0 yang kita ambil kan yang positif, gitu kan? Nah maka daerah sinilah yang benar, tuh. Karena ini positif. Nah ini daerah yang ini juga positif, maka daerah penyelesaiannya di sini. Jelas ya? Sehingga himpunan penyelesaiannya X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih kecil dari negatif 1/4 karena ke kiri, atau X lebih besar dari 3/2 ke kanan, kan gitu ya. Ini kalau menggunakan sifat 5. Jadi kita sudah menjawab dengan menggunakan definisi yang pertama, kemudian yang kedua dengan menggunakan sifat 5. Nah, sekarang kita gunakan sifat 6. Nah, kalau menggunakan sifat 6 tadi gimana? Kalau kita mau menggunakan sifat 6, ini kan fx-nya ya, ini gx. Berarti ini kita tambahin. 3x dikurang 1 kita tambah dengan x plus 2, gitu kan. Dikali dengan 3x dikurang 1 dikurang x ditambah 2. Atau kita tulis begini. Ya nggak? Yang ini kita tambah dengan yang ini. Seperti ini. Kemudian yang ini kita kurang dengan yang ini. Jadi seperti ini. Ya nggak? Nah, sekarang teman-teman tinggal hitung aja. Ini penjumlahan, bukan perkalian ya. Jadi 3x tambah x berapa? 4x berarti kan. Kemudian ini negatif 1 ditambah 2. Berarti 1 ya. Sehingga ini 4x plus 1. Sekarang yang ini 3x dikurangi x. Berarti kan 2x. Negatif 1 dikurang 2. Maka negatif 3. Sehingga 4x ditambah 1 dikali 2x dikurang 3. Nah, langsung ke tahap ini. Ya nggak? Tuh. Jadi, kalau teman-teman menggunakan sifat 6, teman-teman nggak perlu mengkuadratkan, teman-teman tidak perlu memfaktorkan, langsung ke sini. Lalu berikutnya gimana? Ya berikutnya, ikutin langkah-langkah ini. Pembuat 0, kemudian uji titik, lalu tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, tentu teman-teman bisa menyimpulkan dong, mana cara yang lebih simpel. Yang lebih simpel tentu menggunakan sifat 6, ya nggak? Makanya di contoh-contoh berikutnya saya akan menggunakan sifat yang ke-6. Untuk teman-teman yang penasaran mau nyoba menggunakan definisi dan menggunakan sifat 5, silahkan coba sendiri. Oke, kita fokus menggunakan sifat 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 1 lebih kecil dari nilai mutlak 5x dikurang 2. Nah, kalau kita menggunakan sifat 6 berarti tadi gimana nih? 3x tambah 1 kita tambahkan dengan ini ya. 5x dikurang 2. Dikali 3x ditambah 1 dikurang 5x dikurang 2. Jadi seperti ini ya. Lebih kecil dari 0. Nah, kenapa ini lebih kecil dari? Karena di soalnya lebih kecil gitu. Pokoknya tanda pertidaksamaan sesuaikan dengan soal. Kemudian teman-teman hitung nih. 3x tambah 5x berarti 8x ya. 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Jadi 8x dikurang 1. Kemudian yang ini hitung 3x dikurang 5x berarti negatif 2x, 1 dikurang negatif 2 berarti 3 ya. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya berarti kita tentukan pembuat nolnya. Jadi 8x dikurang 1 sama dengan 0 atau negatif 2x tambah 3 sama dengan 0 gitu ya. 8x sama dengan 1 berarti x sama dengan 1/8. Sekarang kita hitung yang ini. Negatif 2x tambah 3 sama dengan 0 berarti negatif 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per negatif 2. Negatif bagi negatif kan positif. Berarti X sama dengan 3/2. Oke. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Yang kecil di sebelah kiri. Yang besar di sebelah kanan. Dan kasih bulatan kosong karena tidak ada sama dengannya di soal. Di tanda pertidaksamaan. Nah, sekarang teman-teman uji. Misalkan kita ambil daerah sini dulu nih. Ini berarti 0 ya. Ada 0 di sini ya. Kita uji X-nya sama dengan 0. Kita ganti aja nih. Kita uji ke persamaan yang ini. Kita ganti X-nya jadi 0. Berarti jadi 8 kali 0 dikurang 1.
dikali negatif 2 kali 0 tambah 3 gitu kan. Berarti ini kan 0, ini 0, berarti ini negatif 1 kali 3, maka negatif 3. Lebih kecil dari 0, benar gak? Benar. Nah, ini tandanya kita tulis di sini, negatif berarti. Kemudian kita uji yang di sini. Nah, berarti kita nggak bisa pakai 0 kan, 0-nya di sini. Nah, ini berarti kita bisa uji angka berapa? 1 misalkan ya. X-nya 1. Berarti 8 dikali 1 dikurang 1 dikali negatif 2 dikali 1 tambah 3. Lebih kecil dari 0 gitu kan. 8 kali 1 8 dikurang 1 berarti 7. Negatif 2 kali 1 negatif 2 ditambah 3 berarti 1. 7 kali 1 7. Lebih kecil dari 0. Kan gitu. 7 lebih kecil dari 0 salah. Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya. Kita tulis nih tandanya positif. Kemudian untuk X-nya 2. Ini kan 3 per 2 itu 1 koma ya. Berarti ini kita bisa ambil 2. Jadi 8 kali 2 dikurang 1 dikali negatif 2 kali 2 ditambah 3. Lebih kecil dari 0. 8 kali 2, 16 dikurang 1 berarti 15. Kemudian negatif 2 kali 2 negatif 4 tambah 3 berarti negatif 1. Kali negatif 1, negatif 15. Lebih kecil dari 0. Benar gak? Benar. Ini tandanya negatif. Kita tulis di sini. Negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang negatif. Ya. Jadi dari sini ke kiri, dari sini ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X anggota himpunan bilang Ariel di mana X lebih kecil dari 1 per 8 atau X lebih besar dari 3 per 2. Nah, sekarang kalau teman-teman diminta menuliskan dalam bentuk notasi gimana? Berarti kalau yang ini negatif tak hingga, 1 per 8. Ingat ya, pakai kurung terbuka karena ini tidak ada sama dengannya. Atau yang ini berarti 3 per 2, tak hingga. Pakai kurung biasa juga. Gitu ya. Jelas ya? Nah, kita udah bahas 2 soal. Sekarang teman-teman di sini harus sudah bisa menyimpulkan cara-cara biar lebih singkat gitu. Nih di sini nih, di tahap ini. Teman-teman nggak perlu sebetulnya hitung satu persatu kayak gini. Teman-teman hanya menentukan tanda saja. Ini hasilnya negatif atau positif, kita tulis di sini. Ini hasilnya negatif atau positif. Nggak perlu angkanya ini berapa gitu. Jadi kita hanya menentukan tanda saja. Biar lebih jelasnya kita bahas di contoh yang ke-8. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x dikurang 8 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak x ditambah 10. Nah, untuk jawab soal ini kita gunakan sifat 6 ya tadi ya. Berarti kita jumlahkan 2x dikurang 8 ditambah x plus 10 gitu ya. Dikali 2x dikurang 8 dikurang x ditambah 10. Kayak gini ya. Hitung 2x tambah x berarti 3x. Negatif 8 tambah 10 berarti 2. Jadi 3x plus 2. Kemudian yang ini 2x dikurangi x berarti x. Negatif 8 dikurang 10 berarti negatif 18. Maka jadi x dikurang 18. Lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berarti kita langkah selanjutnya adalah tentukan pembuat 0-nya. Jadi 3x ditambah 2 sama dengan 0 atau x dikurang 18 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Oke, sekarang yang ini. Berarti x sama dengan 18. Udah nih dapat nih angkanya. Negatif 2 per 3 dan 18. Yang kecil yang mana? Negatif 2 per 3 kan? Berarti ini kita tulis sebelah kiri. Negatif 2 per 3. Di sini berarti di kanannya berarti 18. Uji nih. J titik. Misalkan di sini kita ambil x-nya negatif 1 ya. X-nya negatif 1. Nah, kita nggak akan lagi ngitung di sini. Kayak tadi, dihitung detail banget. Nggak perlu gitu. Kita hanya menentukan tanda aja. Lihat, 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. Negatif 3 tambah negatif kan hasilnya. Ini, negatif 1 dikurang 18. Berarti hasilnya tetap negatif. Negatif kali negatif, positif. Maka kita tulis di sini positif. Gitu. Kemudian di sini, ambil. Ada angka berapa di sini? 0 misalkan ya. Kita substitusikan di sini. 3 kali 0 berarti kan 0. Tambah 2. Ah, berarti ini positif. Ya nggak? Kemudian ini 0. Berarti negatif. Positif kali negatif, negatif. Maka di sininya negatif. Gitu. Gitu aja. Kita hanya nentuin tanda. Kemudian angka di sini kita ambil misalkan 19. 3 kali 19 positif kan? Ditambah positif. Ya berarti tetap positif di sini nih. Kemudian ini 19 dikurang 18 positif. Positif kali positif, positif.
maka di sini positif. Nah, teman-teman sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, lihat tanda pertidaksamaan. Kalau lebih besar atau sama dengan, berarti yang kita ambil yang positif. Kalau lebih kecil atau sama dengan, maka yang kita ambil yang negatif. Nah, karena ini lebih besar, maka yang kita ambil yang positif kan? Sehingga penyelesaiannya ini. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih kecil atau sama dengan negatif 2/3 atau X lebih besar atau sama dengan 18. Kalau kita tulis dalam bentuk notasi seperti ini ya, biar teman-teman selalu ingat nih, makanya selalu saya cantumkan. Ini harusnya kurung siku, maaf nih. Ini udah benar, yang ini harusnya ada kurung sikunya. Oke? Maaf nih, kesalahan pengetikan. Baik, kita lanjut ke contoh 9, biar lebih jelas lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikali nilai mutlak X dikurang 1 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak X ditambah 2. Ini soal penilaian akhir semester tahun 2018, tapi Dinas Provinsi Jawa Tengah. Untuk jawab soal ini kita bisa menggunakan sifat 6 juga. Berarti kita jumlahkan ya, ini 2 berarti 2 kali. Ya, teman-teman jangan bingung karena ada angka 2 ini. Pokoknya langsung aja ditulis 2 dikali X dikurangi 1 ditambah X plus 2. Kemudian 2 dikali X dikurang 1 dikurang X plus 2 gitu ya. Seperti ini nih. Berarti kita hitung dulu nih. 2 kali X berarti 2X ya. 2 kali negatif 1 negatif 2. Sehingga jadi 2X dikurang 2. Yang ini juga sama. 2X ini berarti negatif 2. Jadi seperti ini ya. Tinggal hitung. 2X tambah X 3X negatif 2 ditambah 2 0. Ya udah berarti 3X aja. Sekarang ini 2X dikurangi X. Berarti kan X. Negatif 2 dikurang 2 berarti negatif 4. Jadi X dikurang 4. Kan gini. Langkah selanjutnya apa? Tentukan pembuat 0. Berarti 3X sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti kalau 3X sama dengan 0, maka X-nya berapa? 0. Dari mana 0? Dari 0 dibagi 3. 0 bagi 3 kan 0 ya. Kemudian X dikurang 4 sama dengan 0 berarti X-nya 4. Nah, kita buat garis bilangannya. Berarti 0 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan. Kita uji. Misalkan di sini ada angka negatif 1. Kita ambil aja ya, yang mudah-mudah aja. Kita substitusikan ke sini. 3 kali negatif 1 berarti ini hasilnya negatif. Negatif 1 dikurang 4 hasilnya negatif. Negatif kali negatif positif. Berarti kita tulis di sini positif. Gitu. Kemudian di sini X-nya 0. Bisa nggak? Jangan ya, jangan gunakan X-nya 0. Kenapa? Karena 0-nya jadi batas. Jangan menggunakan batas. Lebih aman gunakan angka-angka yang di sini nih. Setelah 0 atau sebelum 4. Misalkan kita ambil di sini 1. Berarti 3 kali 1, 3 ya, positif. Ini 1 dikurang 4, negatif. Positif kali negatif, negatif. Maka di sini negatif. Sekarang, kalau di sini, misalkan kita ambil 5 aja. X-nya 5, berarti 3 kali 5, 15, positif kan? 5 dikurang 4, positif juga. Positif kali positif, positif. Kan gitu. Kita lihat tanda pertidaksamaan di soal. Lebih kecil, kalau lebih kecil yang kita ambil yang mana? Positif atau negatif? Yang kita ambil yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya di sini nih. Oke. Antara 0 sampai 4. Jadi kita tulis X anggota himpunan bilangan real di mana 0 lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, kalau kita buat notasinya berarti seperti ini, menggunakan kurung siku ya. Ini interval tertutup. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 10, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X dikurang 1/2X ditambah 3 lebih kecil dari 1. Oke, ini adalah soal PAS tahun 2018. Dinas Provinsi Jawa Tengah juga nih. Nah, untuk penyelesaian ini kita akan bahas di video berikutnya. Ya, sekarang coba teman-teman latihan dulu. Ada 10 soal latihan. Ini yang nomor 1 sampai nomor 6 video yang sebelumnya. Nomor 7 sampai nomor 10 video yang ini. Silakan teman-teman cek lagi kalau lupa. Kalau teman-teman masih ingat, silahkan dicoba aja ini latihannya. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.